Selamat malam, selamat datang di Azza Azza Aja Podcast, edisi horor malam Jumat. Dia memanggilku Mas. Ya, jujur ini adalah pengalaman pribadi gua. Ini adalah pengalaman menyeramkan pertama gua, dan gua harap ini menjadi pengalaman gua yang terakhir. Pada saat itu, gua masih kerja di salah satu perusahaan swasta di Tangerang, tepatnya di daerah Pasar Kemis. Hari itu hari yang sama dengan hari ini, hari Kamis. Ya, malam Jumat. Gue sama sekali gak kepikiran kalau hari itu bakal jadi hari yang menyeramkan buat gue. Gak ada sedikit pun tanda-tanda, gak ada sedikit pun firasat yang terbesar di pikiran gue. Ya, gue berangkat kerja seperti biasa. Gue bersiap, gue berangkat. Sesampainya di kantor, teman-teman udah pada di sana. Ada Mbak Elin, Mbak Vita, Mbak Jenab, Mas Danang, Mbak Yunita, dan yang lainnya. Kantor gue ada di lantai 2. Di lantai 2 itu terpisah menjadi 3 ruangan yang dipisahkan oleh skat kaca yang cukup tebal. Ruang pertama adalah ruang direksi yang juga menjadi ruang meeting. Kebetulan hari itu juga direksi gue datang. Sebut aja namanya Pak Mul. Ruangan yang kedua itu adalah ruangan gue. Ruang kantor gue dan teman-teman yang lain. Ruangan kedua ini ruangan yang paling luas di lantai 2 itu. Karena ada banyak orang yang kerja di sana, sekitar 5-6 orang. Ruang ketiga adalah ruang QC. Ya, hari itu semua berjalan normal. Kita meeting, kita kerja, kita ngobrol, kita bercanda, semua normal. Sampai akhirnya detik berlalu, menit berlalu, jam berlalu. Sampai tibalah di jam pulang. Mas Danang mulai pulang, Mbak Yunita mulai pulang, disusul oleh Mbak Vita dan juga Mbak Helin. Di kantor cuma tersisa gua, Mbak Jenab, dan juga bos gua Pamul. Di ruang kantor gua cuma ada gua dan Mbak Jenab, dan Pamul ada di ruang direksi. Semua normal, berjalan normal, gua gak ngerasain apa-apa. Belum ada sama sekali tanda-tanda ataupun firasat yang terbesit di benak gua bahwa hari itu bakal jadi hari yang menyeramkan. Sampai akhirnya menjelang malam di jam 6 maghrib tepatnya, Mbak Jenab mulai bersiap untuk pulang. Dia mulai berkemas, mematikan komputer, hingga akhirnya pamit untuk izin pulang lebih dulu. Ya, cuma tersisa gua dan bos gua di ruangan lain, Pamul. Karena merasa sendirian, gua pun mulai ngerasa bosan dan mengakhiri pekerjaan gua. Gua mulai berkemas dan pamit ke Pamul yang ada di ruang sebelah. Setelah pamit, seperti biasa, gue jalan, turun tangga, melewati resepsionis, sampai gue tiba di parkiran. Sesampainya di parkiran, gue pun ingat kalau gue belum matiin komputer. Ya, dengan terpaksa, gue harus naik lagi ke atas. Kembali gue lewatin resepsionis, ruang resepsionis gue lewatin, tangga gue lewatin, sampai akhirnya gue tiba di kantor gue yang ada di lantai 2. Sesampainya di meja, di saat gue duduk, di saat gue baru aja duduk, gue pun mendengar suara yang menyeramkan. Suara yang jelas, yang lantang terdengar di telinga gue. Iya, suara perempuan. Dan dia memanggil gue Mas. Gue pun kaget gue.
Karena gue yakin dan gue sadar di ruangan itu cuma ada gue dan Pak Mul yang ada di ruang sebelah. Tapi gue masih positive thinking. Gue coba tengok ruang QC, berharap Mbak Yunita kembali dan memang memanggil gue Mas. Setelah gue intip ruang QC, ternyata kosong. Gue mulai cemas, gue mulai khawatir. Gue coba untuk bertanya ke Pak Mul. Pak, apa Bapak memanggil saya? Dengan tegas Pak Mul menjawab, tidak. Di sanalah gue mulai khawatir dan takut. Bulu kuduk gue merinding, keringat mulai bercucuran, rasa takut mulai menyelimuti. Gua pun bertanya-tanya, jika tidak ada siapapun di ruangan tersebut selain gua dan Pak Mul, dan Pak Mul tidak memanggil gua, lalu siapa perempuan yang memanggil gua Mas? Tanpa pikir panjang, dengan rasa takut, gua pun pulang tanpa mematikan komputer. Sesampainya di rumah, kembali gue berpikir dan bertanya-tanya, siapa yang memanggil gue Mas? Suara yang sangat jelas dan juga lantang bahwa itu adalah suara perempuan. Esoknya, ketika gue masuk kerja, gue langsung bertanya ke semua perempuan yang ada di kantor. Apakah semalam mereka memanggil gue Mas? Dan tidak ada seorang pun yang mengaku memanggil gue Mas pada saat itu. Dan di sanalah gue mulai sadar bahwa dia, perempuan yang memanggil gue Mas, itu bukanlah teman-teman gue yang gue kenal di kantor itu. Yang jadi pertanyaannya adalah, siapa dan kenapa dia memanggil gua Mas? Buat kalian yang rajin lembur, baik perempuan ataupun laki-laki. Buat kalian yang rajin lembur hingga malam, sendirian di kantor, mulai sekarang coba deh pikirin lagi, renungin lagi, apakah kalian benar-benar sendirian di kantor? Atau ada yang lain yang menemani kalian? Jika kalian takut, jangan coba untuk lembur sendirian di kantor hingga malam. Mintalah teman untuk menemani kalian, atau akan ada yang lain yang menemani kalian. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor gua. Jangan lupa nantikan kisah horor selanjutnya di Aza Aza Aja Podcast. Terima kasih, selamat malam.